Oke, welcome back to Sport Motivation. Kembali lagi kita di sini tentunya dengan session yang berbeda dan orang berbeda. Kali ini kita ada teman gua banget nih pokoknya, Sohib pokoknya namanya Puspo Nagati. Nama lengkapnya dong? Lengkap banget. Lengkap banget. Paket. Bener, full. Puspo Nagati Paramita Namirakan Sardianti Putri Gustian. Nah, itu ada 10 suku kata tuh ya? 11. Ada 11 suku kata itu. Nah, jadi nama panggilannya ya Puspo Nagati atau Puspo lah ya? Iya, boleh. Panggil Puspo aja. Punya nama ini nggak kayak apa ya? Nickname kayak gitu-gitu. Di mana nih Nama kalau panggung? Nama panggung sebenarnya nggak ada, tapi semenjak di Korea kan orang Korea kan pasti manggilnya Puspo. Terus susah kan? Jadi short name-nya itu Po. Oke. Po. Jadi orang banyak yang manggilnya Po, apalagi orang Korea. Po. Gitu Popo. Oke. Thank you banget Po udah datang di sini nih. Kita pengen ngobrol-ngobrol biasa lah ya seputar olahraga dan lain. Nah, anyway Po, sebelum kita berlanjut bahas lebih dalam nih, gue pengen tahu sih bagaimana lo bertumbuh kembang sebelumnya. Jadi agak-agak flashback dikit nih. Tumbuh kembang dari orok. Iya, dari kayak kecil lo di mana kayak sekolah gitu-gitu. Oke. Kalau dibilang sih gue anak Bekasi asli ya. Gue lahir di Bekasi. Dan orang pasti tahu Jatiasi. Nah, gue dari kecil di situ. Gue tumbuh kembang di Jatiasi. Cuma gue tuh bukan tipikal yang Bekasi banget gitu. Maksudnya bukan tipikal yang lah ilok gitu. Gue aja baru tahu kata lah ilok itu pas zaman kuliah. Gue nggak tahu itu artinya apa. Ya itulah, dari SD sampai SMA tuh di Bekasi terus. TK di Bekasi. Ya kayak gitu sih, maksudnya kalau di daerah ya udah pasti Bekasi sampai karir futsal gue. Oh ya, ini udah ngomongin karir futsal aja ya, padahal belum dikasih tahu gue cabarnya apa. Gak apa-apa. Ya dulu tuh Grand Galaxy daerah-daerah sekitarnya situ. Jadi pertama kali main-main futsal segala macam, pertandingan masih di daerah situ. Oh, berarti dari SD, SMP, SMA di Bekasi tuh? Bekasi semua. Oh, berarti emang darahnya Bekasi banget ya? Iya, Bekasi banget nih. Oke. Tapi orang tua mah Jawa. Orang tua Jawa. Makanya selama 12 tahun pendidikan di Bekasi, gak bisa ngomong bahasa Sunda. Ya pun Betawi pun? Betawi gak bisa. Itu ada pelajarannya tahu bahasa Sunda. Gak pernah bisa. It's okay. Gak pernah Kan bisa. agak-agak kota dikit lah ya, jadi agak diverse lah. Iya bisa dibilang sih. Menarik. Tapi itu parah sih. Emang terlalu parah. So berarti jangan diikutin. Di saat itu Po, apakah di masa sekolah emang tumbuh sebagai anak yang bisa dibilang cenderung ke akademik, atau justru sebaliknya ke non akademik? Gimana ya bilang ya, kayak gue suka banget matematika dari dulu. Kan soalnya kan bokap nyokap kan juga jualan. Jadi gue tuh selalu jadi kasirnya lah kalau dibilang tuh. I always help them for collecting money, terus ngitung-ngitung segala macem. Jadi gue suka tuh matematika. Tapi di satu sisi gue lebih memilih untuk bermain bola. Dari kecil tuh? Iya, gue lebih suka main. Daripada ya mungkin ketika gue kecil gitu wajar lah main segala macam ketimbang belajar. Jadi kalau dibilang gue lebih ke akademik, enggak juga sih. Tapi kalau misalkan dibilang lebih ke non akademiknya kayak misalkan playing futsal, terus misalkan main di misalkan taekwondo atau basketball kayak gitu. Pokoknya yang bau-bau olahraga, I like it. Berarti emang sejak kecil tuh sudah tumbuh bersama dunia olahraga itu ya? Iya. Sejak umur berapa tuh? Sebenarnya gue nggak tahu ya dari kecil gue apakah anaknya aktif atau enggak. Tapi yang gue ingat adalah I played football when I was maybe 6 years old. So I started to play football. Sebenarnya bukan football sih, lebih kayak futsal tapi kayak yang di street, kayak di inilah apa sih namanya jalanan gitu. Jadi kayak yang gue main sama teman-teman gue. Since gue juga dulu rumahnya itu move dari satu tempat ke tempat lain, terus di tempat baru itu lebih banyak boysnya ketimbang girlsnya kan. Dan adik gue juga yang beda setahun sama gue adalah laki-laki gitu loh. Jadi gue bermain sama mereka juga. So when I was going back to my past, I mean like when I was a kid,
a lot of boys friend that I have rather than girls. Oke. Jadi kayak yang gue start mulai main bolanya di situ dan gue menikmati itu. I really enjoy to play football. Pokoknya apapun sportnya gue suka banget, apalagi yang berkelompok, I yang see. tim. Jadi waktu kecil sudah bermain bola ternyata ya. Iya. Main bola walaupun di jalan dulu ya biasa. Jalanan waktu anak kecil gitu. pakai sendal. Iya. Tapi kalau ada motor mobil lewat, minggir dulu. Iya. Bener gak sih? Iya. Sangat relate. Kalau masuk got, yang masukin ke got harus ngambil. Iya lagi. Iya. Tapi gue nggak tahu ya, dulu tuh kalau di got ngambil aja pakai tangan, iya kan ya. Yes. Kalau sekarang tuh banyak orang pakai kaki gitu loh. Iya. Nggak tahu. Tapi emang pinter sih berarti. Kitanya aja ya, nggak steril ya. Terus tadi lap. Udah lap, main bola lagi. Itu. Nah, berarti di situ dari kecil emang olahraganya sudah bola, dan itu apakah sudah difokuskan seperti itu atau lo kayak coba olahraga lain lah masing-masing umum kayak gitu? I tried different sport kayak taekwondo. Gue dulu juga start taekwondo lumayan early banget. Terus juga gue basketball, volleyball. Gue tuh punya bola banyak banget. Bola macam apa aja ada di rumah gue. Since every my birthday, gue selalu minta giftnya tuh nggak yang muluk-muluk. Gue cuma minta misalkan bola basket, skateboard, bola volley, kayak gitu. Everything that's about sport. Jersey. Gue nggak pernah minta yang kayak dress atau minta dibikinin ulang tahun. Enggak. Gue selalu cuma minta, aku mau bola nih, misalkan bola basket atau bola sepak kayak gitu. Lebih simple sih. Makanya kayak kalau dibilang kayak disupport tapi tidak secara langsung, dan gue juga nggak ke klub. Jadi gue lebih more natural aja juga. Jadi gue bermain sama teman-teman gue lebih kayak physical activity sih gitu. Jadi nggak yang ke akademi atau ke klub main bola segala macam. Dan pada akhirnya lo memilih bola waktu itu? Yes, I'm falling in love with football until now. I mean like main bola menurut gue tuh gue lebih nyaman. Yang balik lagi tadi, gue pernah taekwondo, gue pernah beberapa sport yang gue mainin, dan gue rasa kayak gue kalau main sepak bola nih atau main futsal ya, apalagi main futsal, kayak gue lebih dapet gitu loh. Dan gue tipikalnya itu dari dulu adalah temperamen. I cannot control my self kayak emotion, and other than that like gue tuh harus bener-bener ngontrol diri gue. So kalau gue main futsal, I have a friends, I have a team, they will control me and then they will help me to decrease my emotion. Makanya gue ngerasa kayak dengan gue main futsal, I think I'm gonna be myself. I can show myself better than the other sport. Dan pada waktu itu berarti udah bahasanya menekuni bola itu emang dari masa sekolah ya? Apa SMP apa SMA? Iya, gue dulu SD masuk ini loh, tim futsal cowok. Oh ya, iya. Jadi iya. Oke. Jadi gue tuh gini, dulu tuh futsal kan wah pokoknya menjamur banget lah dulu tuh gue zaman SD. Sedangkan orang kalau kita main futsal kan bayarnya lumayan cukup mahal kan. Orang tua gue tuh bukan tipikal yang orang ada banget, jadi apa yang gue mau itu. Jadi gue inget banget my first futsal shoes itu gue nabung, terus ditambahin bokap gue berapa ya, 50.000 apa ya. Pokoknya itu sepatu futsal murah banget dah, 100.000 apa ya. Gue nggak tahu itu juga mereknya apa. Terus gue bermain futsal itu karena one of my teacher, PE teacher, Pak Deden, gue ingat banget namanya Pak Deden. So he gave me the opportunity to play with men. Ya, jadi kayak semua anak-anak cowok di situ, gue juga bermain di situ. So gue pertama kali main, gue kenal futsal, oh cara bermainnya seperti ini, kayak gini itu ketika gue SD. Dan maksudnya who's gonna give me the opportunity again? Jadi gue kayak udah langsung ke sana gitu. Dan bokap gue juga kayak nganterin gue. Itu di Jatiasi itu. Gue lupa nama lapangannya. Oh, lapangan Coca-Cola. Coca-Cola tuh, lapangan Coca-Cola. Di deket pasar Jatiasi. Wih, rame itu, kalau anak Bekasi pasti tahu dah. Serius. Selain Kili Futsal itu ada lapangan Coca-Cola. Itu gue naik angkot bareng temen gue. Wih, zaman dulu banget ya. Angkot 02, terus jalan turun. Berarti emang dari dulu udah bahasanya udah bertanding lah ya dari zaman SD itu ya. Walaupun sama tim cowok kayak gitu. Iya, sama tim cowok. Terus gue juga sering main juga kan. Dulu tuh kalau gue nggak tahu ya kalau di daerah lu, tapi kalau di Bekasi tuh gini, sekolah itu tuh tetanggaan.
Nah, pasnya kalau gue kan JTSI 3, JTSI 4, JTSI 5, JTSI 6. Terus kalau istirahat, kita punya ada 2 lapangan, tapi 1 lapangan yang gede. Jadi siapapun yang main di situ duluan harus ngadu gitu. Nah, gue dulu kalau gue kan JTSI 3, gue tuh ngadu mulu ngapain JTSI 4, JTSI 5, JTSI 6. Lu tau Baas kan? Tahu ya. Temen aduan gue ternyata pas di berarti emang kompetitor dulu ya. Iya. Dulu lucu banget. Dia bilang gitu, "Lu yang dulu kan ya di JTSI 3 kan." Iya, kok lu tahu? Iya, dulu gue main bola sama lu ngaduan, kita bilangnya ngaduan ya. Gue nggak tahu sih maksudnya kalau yang di daerah gimana. Cuma jadinya itu. Jadi kayak ya mungkin bukan kayak kompetisi yang dari yang besar gitu enggak. Ya dimulai dari situ. Gitu. Tiap istirahat. Jadi emang jiwa kompetitifnya udah tumbuh dari kecil banget ya. Iya. Menarik. Jadi abis itu tentu dilanjutin dong kan karir bolanya karena menekuni hingga futsal dari SMP ya sampai SMA gitu. SMP, SMA. SMA pun juga itu berkat Bang Sayan Karmadi juga. Dia punya klub, terus juga Coach Ali sama kakaknya dia. Jadi dia kan emang maksudnya salah satu coach yang jadi andalan lah, even di timnas juga segala macam. Terus sempat masuk di Pelatda Kota Bekasi juga waktu SMA, dan ya gitulah kayak ups and downs sih ada lah. Dimana ada satu titik dimana gue nggak bisa main futsal dulu since my parents requested to me. Maksudnya sebenarnya bukan requested sih, kayak mereka tuh lebih mementingkan akademi dulu. Jadi they wanted to give more opportunity for my academy rather than my futsal career. So yeah, jadi kayak gue dikasih bimbel segala macem. I was really tired schedule. I mean I was really busy with all of my academy until gue berpikir kayak yang ya udahlah gue ikutin dulu apa yang orang tua gue mau. Walaupun at the end-nya gue masuknya olahraga gitu. So yeah, I mean I cannot lie. Jadi kayak ya udah, mungkin gue harus ngejar passion gue juga di olahraga itu. Berarti emang berarti apa ya? Kayak especially SMA itu udah bahasanya kayak bertanding gitu ya. Udah prestasi ya banget ya. Iya. Woi, kalau di Bekasi siapa yang nggak tahu gue? Iya. Dulu kan gue nggak pakai kerudung kan kalau main. Jadi rambut gue keriting gitu. Jadi orang tuh pasti inget. Coba sebutin dong prestasi SMA itu. Aduh anjir banyak banget. Yang masih inget aja. Liga bola besar, terus dulu tuh ada namanya Liga Futsal Pelajar. Itu pertama kali gue masih kelas 10, masih anget-angetnya gue baru masuk SMA. Gue jadi top scorer. Orang juga kaget sih, gue juga kaget. Pokoknya wonderkid banget kalau dibilang. Sebenarnya gue nggak bilang gue wonderkid ya, cuma di saat itu menurut gue SMA tuh gue banyak banget sih prestasi. Until waktu gue, jadi gini, waktu gue SMA itu kan gue bilang kan, gue sempat berhenti futsal. Itu lumayan lama tuh, 2 semesteran. Itu almost 1 year. Terus akhirnya orang tua gue memutuskan ya udah lu boleh main futsal lagi. Lu bayangin gue nggak ada latihan sama sekali. Gue cuma latihan sendiri, kayak megang-megang bola di teras rumah. Terus ada namanya Liga Nusantara. DKI, gue bawa nama DKI. Gue bawa klub DKI. Di Liga Nusantara DKI, gue jadi best player. After almost 1 year, I hadn't had a chance to play futsal. Gue nggak training di lapangan, gue cuma training di apa sih namanya di teras rumah gue. Tapi itu gue masih di ya makanya kayak gue juga kayak wow, maybe it's time for me like kayak ini loh. Lu tuh passionnya di sini gitu loh. To showing to my parents kayak ini loh, gue di sini gitu, tolong dukung gue. Kayak gitu. Oh, berarti emang performa masih terjaga ya? Iya, makanya pas gue itu kayak gue juga kaget gitu. Anjir, ternyata gue masih bisa dapat best player loh. Terus ke Linus apa ya, gue lupa namanya tuh. Jadi habis dari regional ke nasional ya, nasional. Linus nasional. Gitu-gitu. Tapi seru lah. Dan emang ya piala berbicara ya, jadi prestasi juga ada kayak gitu. Iya. Oke, mantap. Nah, dari situ berarti ya bola jalan, akademik jalan, nah hingga akhirnya kuliah dong ya kan, ambil S1. Berarti apakah dari jalur akademik apakah emang
jalur bola yang sangat mengantarkan apa ya, sangat berdampak besar lah terhadap nanti lo ke jenjang pendidikan selanjutnya kayak gitu. Bener sih. Kayak kalau orang bilang follow your passion, gue akuin itu benar. Tapi kita harus memanfaatkan dengan baik. Kayak misalkan gini, passion gue di olahraga. Gue start dari futsal. Dari futsal gue banyak kenalan. Gue membuka networking. Gue kuliah di UNJ. Di UNJ gue punya banyak dosen. Dan gue alhamdulillahnya punya komunikasi yang baik dengan mereka. Dan they are really support to me. Terus mereka juga memberikan wadah yang memang benar-benar bisa gue gunakan. Dan mereka juga knowing what I have. Kayak kalau dibilang tuh kemampuan gue itu diberdayakan juga sama mereka. Dan gue explore banyak hal ketika gue kuliah. Even mungkin banyak orang yang bilang gini, oh ya cuma UNJ gitu, cuma anak olahraga UNJ gitu. Di satu sisi kita tahu banyak lah universitas-universitas ternama kayak UI, UGM, IPB, ITB gitu. But for me, gue tuh selalu punya prinsip gini. Gue lebih baik jadi kepala tikus ketimbang jadi buntut sapi. Jadi walaupun gue cuma di UNJ, but I have to be something. Dan gue harus kayak mendapatkan sesuatu yang emang gue bisa dapatkan. Misalkan knowledge tentang apa? Misalkan tentang olahraga. Di sana banyak kok orang-orang hebat di olahraga. Kenapa gue nggak ambil opportunity itu gitu? Makanya gue kayak banyak gue digging part yang knowledge yang emang kalau gue bisa ambil, gue ambil gitu. I see. Dan itu waktu itu lo jurusannya IKOR kan, ilmu keolahragaan kan? Iya, gue ilmu keolahragaan. Kan sama lu nggak usah nanya pura-pura gitu, nggak tahu dong. Nggak tahu. Menginformasikan juga kita kan. Jadi gue berdua sama-sama ilmu keolahragaan. Dia senior gue. Nah ini junior gue 12 tahun kayak gitu. Jadi enggak dong, lu sekarang junior gue kan? Nah itu beda-beda lagi nanti. Iya. Jadi di situ ya kita sama-sama sahabat IKOR waktu itu kan. Nah berarti, tapi gue pengen nanya sebelumnya, kenapa lo kayak lebih memilih jurusan olahraga gitu? Jadi apakah lo emang sengaja menggabungkan antara bola dengan ilmu olahraga, which is lo bisa padukan atau gimana? Ini maksudnya kenapa gue milih ilmu keolahragaan? Yes, exactly. Karena gue dulu SMA jurusannya IPA. Oh iya bener, linear ya. Lu mau gue to be honest aja kan? Frankly speaking, gue tuh sebenarnya pengen banget masuk penjas atau kepelatihan. KKU gue pengen banget masuk ke pelatihan gitu. Cuma kan gue bukan IPS kan. Terus gue tipikalnya yang kayak sebenarnya gue bisa aja tes gitu. Cuma gue kayak udah males aja gitu. Gue males belajar lagi, kayak yang udah overwhelmed lah. Gue udah burn out segala macam, udah nggak mau belajar dulu gitu loh buat tes ya. Ya udah kalau misalkan disediainnya IPA, ya udah nih kan gue udah belajar 3 tahun nih IPA. Gue bakal showing kemampuan gue di IPA udah gitu doang. Kayak gue nggak bisa buat hanya satu-satunya itu yang linear tuh. Iya, makanya ada dan gue nggak ngambil karena kayak gue males aja gitu. Nah di situ berarti kehidupan futsal lo berlanjut kan di situ. Bahkan lebih kompetitif kayak gitu ya kan. Lo bisa ceritain gitu gimana tuh kehidupan? Di UNJ tuh sebenarnya mereka banyak pemain-pemain bagus. Jadi gue merasa gue sangat growing up faster rather than ketika gue kuliah. Karena kalau kuliah lagi, maksudnya ketika gue SMA. Karena kan SMA gini loh, lu kalau menurut gue tuh nggak pernah merasa nyaman kalau gue nomor 1 atau gue yang paling bagus. Karena gue nggak punya saingan. Tapi kalau pas di UNJ semua sama. Jadi gue ngerasa wah senior gue, temen-temen gue nih jago-jago nih. Jadi lu jiwa kompetitifnya tuh ada gitu. Jadi kayak lu forcing yourself buat to be better daripada yang lain. Mungkin bukan to be better daripada yang lain, tapi to be better dari diri kita yang sebelumnya. Makanya kayak gue latihan tiap hari, latihan tambahan, ke gym segala macem. Gue bener-bener forcing myself buat lu harus nih, karena lu bisa gitu loh. Lu punya kemampuan yang nggak bisa disia-siain gitu. Berarti emang di situ ya emang gue akuin sih teman-teman kita di sana emang asli gokil-gokil, gacor-gacor mainnya, dan emang secara prestasi futsal juga the best sih, terbaik sih. Banyak gitu, ada juara-juara. Pokoknya kalau lu tanya, gue bukan tipikal orang gini. Gue bukan tipikal orang yang mengingat apa yang gue udah dapat gitu. Jadi kalau lu tanya ada berapa banyak, gue nggak inget. Gue nggak pernah inget.
ada berapa banyak kompetisi yang gue mainin walaupun terkam-terkam atau dapat berapa banyak piala segala macem individual maupun tim, gue nggak pernah sama sekali kayak yang inget itu. Jadi kalau dibilang waktu gue bikin CV, gue juga pusing. Iya, gue pusing gitu loh. Ini apa ya? Tapi gue karena kan kalau di UNJ itu ada KOP kan. Iya, KOP. KOP itu kepanjangan apa sih? Klub olahraga prestasi. Iya, klub olahraga prestasi. Nah, itu mereka punya sekretaris yang emang ngedatain setiap kejuaraan-kejuaraan yang kita dapat. Nah, gue minta data di situ. Ini apa aja sih gitu? Oh, ini. Oh, oke. Habis itu kayak yang gue rekap lagi ke CV gue. Karena gue jarang banget nginget itu. Dan jarang juga sih ngambil picture segala macam. Jadi ya udah, makanya sayangnya itu gue jadi kayak kalau dibilang lupaan. Iya. Makanya dapet udah. Gitu. Karena waktu itu juga kan lo tau sendiri kan, kalau misalnya kita di kampus ya kayak gue dulu di basket pernah ngerasain kayak latihan dari pagi-pagi udah datang, kuliah sore misalnya latihan lagi ya, malam ngapain ya sih kayak gitu-gitu. Lo gimana tuh waktu itu? Jadi gini, kalau gue jam 6 udah mulai latihan. Jadi sebelum jam 6 kita harus sudah di sana. Oke. Biasanya latihan tuh antara nyampe jam 8 atau jam 10. Kalau ada kelas jam 8 berarti selesai jam 7.50. Tapi kalau nggak ada kelas bisa sampai jam 10 tuh latihan. Terus ada beberapa waktu di mana gue ada latihan tambahan sore tuh. Misalkan kayak persiapan Pomnas atau persiapan Liga Mahasiswa. Terus apalagi ya pokoknya beberapa kejuaraan yang emang penting. Sorenya ada latihan lagi. Sore ada latihan lagi. Jadi siang itu kalau emang bisa buat kuliah. Tapi kalau gue waktu itu gue kadang siang atau malam gue ngambil gym. Jadi gue tetap maintain conditioning gue juga. Ya benar-benar maintain conditioning gue di gym ataupun di beberapa tempat latihan lah yang gue bisa buat improve my skill kayak gitu. Berarti emang gak ada waktu buat kayak apa ya Mas? Istirahat ngelau gitu kan? Enggak. Dulu gue SMA juga gitu tau. Pagi kan sekolah jam 7 kan. Iya. Tapi sebelum jam 7 tuh gue lari dulu. Untung sekolah gue tuh deket. Sekolah gue tuh deket. Kepleset nyampe SMA tuh. Terus gue pulang jam 4, jam 3. Gue harus lanjut latihan jam 5 kan. Dan rumah gue ke tempat latihan tuh jauh banget sejam. Jauh banget. Terus kadang gue kalau nggak ada motor gue naik sepeda. Lu bayangin. Sepeda kalau nggak ada sepeda ya udah naik Gojek gitu ya. Udah terus makanya kalau dibilang gue udah terbiasa dengan maksudnya nggak ada waktu buat main-main. Itu udah dari dulu. Pun juga pas SD kan gue ngikut taekwondo, ikut kalau latihan futsal sih di sekolahan gue tuh dulu sore abis pulang sekolah sama hari Sabtu. Kalau Sabtu di lapangan futsal gitu. Jadi kayak emang udah biasa gitu taekwondo juga sampai malam. Jadi malamnya udah tinggal ngerjain PR abis tidur gitu. Emang udah kebiasaan kayak gitu. Jadi apalagi pas kuliah dengan banyaknya tugas segala macem kan. Oke mau nggak mau kalau gue tuh di force-nya teknik belajar gue adalah gue nggak akan belajar setelah gue latihan. Jadi gue tidur dulu. Jadi nyokap gue tuh kayak mengimplementasikan ke gue tuh ada namanya golden hour. Golden hour itu every 2 AM kayak 2 dini hari until 4 atau jam 5 subuh lah. Itu tuh golden hours. Cuma setelah gue lihat ternyata benar itu cocok di gue golden hours. Jadi gue tidur, misalkan gue balik nyampe rumah jam 11 mandi segala macem beberes makan tidur jam 2 atau jam 3 gue bangun belajar sejam 2 jam tidur lagi subuh baru bangun baru ini lagi. Jadi gue ketika gue kuliah gue kayak gitu. Kalau misalkan ada latihan tambahan misalnya di tifos sampai jam 10 setengah 11 udah pulang nyampe dorm itu gue tidur, bangunnya itu baru jam 3 jam 4. Baru gue belajar di situ. Misalkan tahu ini kan Dokter Jet, siapa? Dokter Jun. Maaf Dokter Jet. Mas Jet kali. Terus ya Dokter Jun, dia kan kalau ulangannya kan kita harus ngapalin kan anatomi segala macam. Nah, gue baru ngapalin itu tuh di jam-jam segitu. Pagi tuh ada ulangannya.
Nah, tapi karena itu golden hour gue, jadi gue gampang banget keinget. Gue gampang ingatnya kayak gitu. Gue sebenarnya kalau dibilang belajar itu nggak banyak belajar, cuma gue selalu nggak-aplikasin juga 20-80%. Jadi 20% effort gue, 80% hasilnya. Jadi gimana pun caranya di 20% ini gue harus ngambil inti-inti materi. Yang emang strategi gue adalah kemungkinan yang bakal keluar. Jadi ya efektif juga sih ya. Iya, itu makanya. Oke, berarti iya. Ini ya kehidupan kayak apa ya? Student athlete gak sih ya? Jadi emang di sisi yang bersamaan kita mesti akademik, mesti kita prioritaskan, gitu-gitu kan. Dan ya kan gue tahu lo ya dulu, dan lo juga nggak cuma akademik sama futsal, itu kan lo organisasi lo hajar juga. Iya, karena gue ngerasa gini, gue tuh kan gak punya banyak teman dari dulu. Maksudnya temen deket ya, temen gue banyak yang kenal gue segala macam. Cuma kalau temen deket, yang deket banget, gue tuh nggak banyak karena di satu sisi gue jarang banget hangout sama temen-temen gue. Dan gue berpikir gini, kalau gue cuma main futsal ataupun cuma belajar, gue belajar berkomunikasi dengan orang lain, organize something, terus atau misalkan gue punya soft skill yang atau hard skill yang lain yang gue tidak punya untuk dunia kerja. Terus gue mau nyari di mana kalau bukan di organisasi gitu. Makanya gue memforcing lagi diri gue untuk masuk organisasi. Walaupun sebenarnya susah banget. Gue jujur aja, dulu gue di organisasi juga bukan yang terajin gitu. Makanya kayak ya, selagi gue bisa bantu gue bantu gitu. Makanya itu sih kayak di satu sisi tuh mungkin menurut gue gini, gak banyak yang berpikiran seperti itu, tapi ada juga beberapa orang yang punya pikiran kayak gitu. Kalau misalkan kita cuma stuck di satu area, kita nggak akan growing up secara cepat gitu loh, dan kita tidak akan beradaptasi juga dengan satu dan lain hal dengan kalau dibilang dengan cepat lah. Tapi kalau kita udah biasa di area yang berbeda, kita bisa beradaptasi dengan cepat. Gitu. Karena iya, secara manajemen waktu juga emang agak ini sih, karena kan yang namanya apa ya, kelelahan pasti ada di situ kan habis kita latihan, tanding kayak gitu. Dan iya emang nuansa luar biasa sih kalau di kampus kita ya. Maksudnya ekosistemnya ditambah organisasi dan nggak cuma organisasi, sebenarnya kayak apa ya, kegiatan-kegiatan lain lah gitu kan yang di luar kampus kayak gitu kan. Itu kan banyak kan kayak gitu-gitu. Bagi lo hobi foto-foto juga kan bahasanya. Banyak hal yang lo lakuin waktu itu kan. Nah, terus dari situ ya kalau boleh tahu, boleh lo sebutin nggak apa ya pencapaian waktu lo kuliah gitu? Yang mana nih, yang di academic or non academic? Dari futsal dulu deh, dari akademik dulu ya futsal. Liga Mahasiswa juara 1. Finally. Pertama kali tuh ngalahin UPI. Oh itu pertama kali? Gini, jadi selama season Liga Mahasiswa itu digelar dari awal, kita nggak pernah juara. Gak pernah juara 1? Gak pernah juara 1. Terus sekalinya waktu itu tahunnya gue main, kita juara 1. Tapi finalnya lawan UNY. Ketemu UPI itu di perempat. Oke, berarti dia menang tuh waktu itu ya? Yoi. Iyalah juara 1 ya. Yoi lah. Terus? Lagi. Akademik nih. Oh, masih dong futsal loh. Futsal. Banyak. Gue tuh gak inget banget. Oke, gue sebagai salah satu atlet yang di Pomnas juga. Pomnas DKI. 2019 ya. Itu terus. Apa? Liga Nusantara itu tuh ya? Iya, Liga Nusantara. Juara 1 regional, cuma yang waktu di nasionalnya itu kita nggak nyampe ke final. Terus karena kita kalah lawan Bandung apa ya? Gue lupa. Iya kayaknya lawan Bandung apa Sumedang ya? Lupa. Pokoknya Jawa Barat aja, daerah Jawa Barat. Saya juga lupa apa namanya. Ya apalagi ya? Ya banyak sih. Maksudnya kalau misalkan dibilang tuh yang waktu zaman gue kita banyak juara satunya juga. Sama yang lo tuh apa sih? Gue selalu lo top score juga waktu itu. Di event apa ya? Banyak ada event-eventnya juga. Top score, best player. Ya best player juga. Iya. Lupa. Pokoknya Jakarta, Tangerang, Bekasi itu banyak banget kejuaraan-kejuaraan yang ya kayak Tarkaman lah kalau dibilang. Oke, sama aja di pemain Tarkam kayak ditarik-tarik. Cuma kalau dibilang banyak banget, gue nggak inget. Ya kalau misalkan ada datanya gue ini soalnya sekarang CV gue ganti udah nggak banyak ininya. Cuma kalau dibilang ya mau banyak banget gitu. Terus apa lagi ya?
Iya, terus habis itu gue dipanggil, abis yang juara Liga Mahasiswa, gue dipanggil sama wakil dekan 3-nya FIK. Waktu itu Cingmus. Bagus ya. Iya, Pak Mustara. Beliau bilang kayak, coba buat menjadi Mawapres. Sebenarnya nilai akademik gue tuh nggak bagus. Maksudnya bukan nggak bagus ya, bukan yang paling bagus, bukan yang terbaik. Tapi karena guanya balance sama yang gue dapetin, jadinya ya udah gas. Iya. Nah terus? Ya udah. Masih ada apanya nih Mas ini? Nah, oke. Pas Mawapres kan gue waktu itu 2 kali. Ya kan, yang pertama sama Bang Endi. Satu lagi sama Arif. Yang pertama kali gue Mawapres, gue dapet best personality. Oh iya. I don't know why. Gue gak tahu kenapa judges itu choose me as a best personality. Gue gak tahu sebenarnya. Karena mereka bilang ya mungkin apa sih, personality gue tuh kayak yang bagus gini. Tapi di satu sisi I'm thinking kayaknya waktu itu ya, I was thinking it's not me. There is someone else who deserve it. Cuma ya udahlah, mungkin karena orang-orang juga berpikirnya gue tukang lawak kan. Sebenarnya bukan lawak sih, guanya juga mungkin ya. Kan karena dari yang lain kan, fakultas lain kan mereka serius banget tuh. Sedangkan saya bisanya apa? Kalau bisanya menghibur doang, udah ngibur kan. Udah, makanya di satu sisi kayak mungkin itu prestasi gue menghibur saat itu. Terus habis itu juara 3 yang pas kedua kalinya sama Arif di tahun selanjutnya itu dapet posisi ketiga. Anjay, itu lucky juga sih. Gila. Tapi semua orang bilang I deserve it. Iya, really deserve it. Pastilah. Lihat dari non akademika udah gila sih, maksudnya udah banyak kan, dan lo aktif juga kan kayak misalnya organisasi dan lain, jadi secara portofolio oke lah. Dan ya gue yakin sih karena waktu itu mimpi gue adalah dari fakultas olahraga ini bisa lo bersaing dengan yang mau pres 3 WNJ. Mau pres 3 WNJ kata. Itu kayaknya rekor tertinggi deh ya, enggak tahu ya, seingat gue sih ya, sepengetahuan gue. Iya. Ya, emang orang bilangnya itu rekor tertinggi. Iya. Fakultas Ilmu Keolahragaan. Akhirnya 3 besar, Cok. Harus ayo po gitu. Oh iya, udah ntar dulu ya, Bang. Ayo po. I think I'm the lucky one, right? But everyone really support me. Okay, even Mufidi, Andy itu kayak forcing me to do like, gak apa-apa, ayo bisa segala macam. Dan gue ngerasa kayak emang iya gue bisa ya. Iya. Yang notabene kan fakultasnya ya, akademiknya kan oke banget kan, dan lain bahasa Inggris, research. Nah kita kan belum, kadang-kadang nggak terlatih dengan hal itu ya. Iya, and I don't think my English is good at the time. I mean like, okay, it was maybe it was good, but not that really good. Like now, cuma kayak yang gue mikir banyak loh yang lebih bagus juga kan di satu sisi. Cuma ya mungkin itu rezekinya. Iya. Dan poin-poin lainnya lo lebih tinggi, bisa jadi seperti itu kan. Oke, berarti apa lagi? Oh, organisasi deh gitu. Lo spill dong. Organisasi. Atau ya kegiatan kayak gitu. Gue ingat ya pokoknya apa ya, BEM, DILS. Ya kan gue juga satu organisasi sama lu ya. Iya. Itu ya yang BEM tuh termasuk yang kayak yang waktu paling aktif banget gue itu yang waktu lu ngajak Padito yang masih jadi ketua ISI. Oh iya. I think it was like the most active me when I was in the university, terus masuk organization BEM. Terus kayak yang gue jadi MC, jadi tim capek. Kita bikin apa itu? Oh iya, seminar integritas waktu itu namanya. Iya. Terus ya udah, terus pertama kali ketemu KDD juga. Terus ya udah, makanya dari situ kayak oh iya, ternyata kalau kita aktif mereka juga bakal notice kita. Yes. That's the important point that I learned. Jadi kayak ya udah. Terus DILS tuh acara-acaranya banyak sih, seru juga. Ya beberapa organisasi yang mungkin gue juga rasa kayak yang lumayan ngasih gue value sih. Gitu. Jadi waktu itu bahasanya lengkap lah ya, kuliah ya dulu ya, satu ya. Tim sibuk ya. Tim sibuk. Then after that there was COVID. I see ya. Terus bye-bye. Gue jadi anak rumahan. Nah waktu itu, BTW lo lulus tahun
berarti 2022 ya? Iya, gue 3,5 kan? iya 3,5. Lu juga 3,5 kan? itu Cuma 3,5 karena sih. kan lu di atas gue setahun kan. Iya, iya. Jadi lu duluan, terus habis itu gue 3,5 juga. Motivasi lu 3,5 apa? Karena bingung ya waktu itu, gue mesti ngapain ya? Udahlah, lulus cepet aja deh. Oke, lu lulus cepet 3,5 kayak gitu. Oke, motivasinya gitu ya. Kalau lo apa? Lu tahu nggak kalau misalkan apa namanya biaya kuliah tuh apa namanya? UKT. UKT ya. Oh, Gue mikirnya UMR lagi. UKT gue gede. Tebak berapa? Apa ya? IWJ tuh paling gede. Kayaknya 5 juta apa? 6 juta? 7 UKT gue. Itu bukannya paling tinggi ya? UKT enggak, paling tinggi tuh 8 juta berapa gitu. 8 juta apa 9 juta lupa gue. UKT gue 7 juta, 7,5, 7,6. Buset. Motivasi gue adalah gimana caranya mak gue nggak ngeluarin duit lagi. Kalau bisa 7 semester ya udah 7 semester aja. Jadi 1 semester lagi nggak perlu ngeluarin duit. Oke, gue. Nah dulu kan gue kan futsal gitu-gitu kan masih aktif banget kan. Jadi banyak beberapa mata kuliah yang gue nggak ambil. Jadi pas gue ngambil 3,5 tahun tuh gue full 22 SKS. Oh, waktu skripsian? Sama thesis juga. Thesis. Iya benar, skripsi ya. Gitu. Oh alah. Iya sih, itu motivasinya bagus sih. Iya. Orang kan bermotivasi, gue pengen ini nih jadi 3,5 tahun cum laude. Enggak, motivasi pertama gue itu adalah gimana nyokap bokap gue gak ngeluarin duit lagi gitu. Jadi kan gue gak ada beban gitu loh. Dan gue juga gak mau lah kuliah jadi ada beban gitu. I see, wow. Tapi keren sih, ya 2022 ya. Iya. Nah berarti kelar S1 ya kan? Kelar tuh S1 tuh. Nah next stepnya kan apa tuh? Iya, di sini di Korea. Kan kita di Korea. Lagian lu gue bilang kita tuh harusnya podcast tuh di luar gitu. Belakangnya Han River. Orang tuh kan jadi ini. Ngeliatnya kita di Korea ya. Kalau di ruangan ini mungkin ini di Jakarta. Orang kan gak tahu. Kalau di Han River belakangnya orang Korea kan lumayan. Oh iya, jadi ada sangat inilah suasananya ya. Berarti lo waktu itu kan, nggak ada jeda dong ya? Kan dari 2022 lo langsung masuk kan? Nggak ada. Masuk S2 kan? Nggak ada jeda. Wow, itu kayak how gitu. Jadi kalau gua waktu masih revision skripsian gua, itu gue nggak apply buat beasiswa. Oh jadi di fase itu lo langsung apply? Iya. Wow, jadi di fase gue belum dapet ijazah, masih revision. Tapi gue udah sidang. Cuma lagi revisian aja. Lagi revisian. Tapi kan itu kan belum berarti gue lulus dong. Kan masih revisian gitu. Gue nggak apply. Jadi gue waktu itu sebenarnya gue ada 2 yang universitas yang gue mau coba apply itu Groningen University in Netherlands di Belanda. Sama Seoul National University di South Korea ini kan. Akhirnya gue coba aja. Nah cuma kan kalau di Groningen kan dia pendaftarannya itu belum dibuka. Sedangkan pada posisi itu kalau nggak salah Februari deh. Februari gue masih ngurusin skripsian gue. SNU tuh buka. Seoul National University itu buka Dream Together Master. Dia buka, akhirnya gue coba seleksi. So, and I'm here. Itu lo bisa kepikiran langsung ya kayak S2 gitu. Itu apakah lo sudah planning sebelumnya atau ada chance kenapa nggak gue coba gitu? Karena gue mikir gini, gue nggak tahu mau kerja apa. Terus gue tipikalnya coba-coba aja. Tapi beneran itu coba-coba gue. Jadi kan gue melalui NOC kan, segala macamnya. Gue apply, itu gue lagi di McD karena hujan. Dan gue nggak bisa ngelatih dong, gue nggak bisa ngelatih orang. Gue di McDonald, gue lagi buka laptop segala macemnya. Terus kayak gue tiba-tiba kayak apply aja deh ini, kenapa enggak gitu loh. Jadi ya udah, gue persiapin semua berkasnya segala macem, udah gue apply aja. Dan gue tipikalnya gini, coba dulu, karena itu bakal jadi benchmark gue ke depannya. Karena kalau misalkan kalau gue gagal, gue gagal nih di sini, apa nih yang perlu gue perbaiki gitu. Gue mikirnya kayak gitu. Nah, di Dream Together Master itu adalah gue pengen jadi batu loncatan gue buat gue nanti ke Groningen. Jadi gue tuh sebenarnya pengen ke
European University lah, apapun itu universitinya, karena yang di Groningen itu ada sport science-nya gitu, yang emang gua rasa gue pengen nih di sini biomechanics kan itu. Ternyata di Seoul National University itu gue diterima, jadi gue nggak bisa nolak dong. Iya dong. Iya, bener. Rezeki kan nggak mungkin dong gitu lah. Ya udahlah gue gasin aja. Oke. Dan sport management kan ya? Iya, sport management itu. Dan ya bisa dibilang ya lo muda banget sih kan 2000, dan lo di kelas lo juga paling muda kan? Paling muda. Paling Dan bocil gitu. Kayaknya di seluruh angkatan yang lulus paling muda kayak gue deh. Iya benar-benar. Sepertinya. Since mereka, karena kan alumni juga kan, pas gue cekin tuh mereka rata-rata tuh udah banyak banget experience-nya working di misalkan federation, national federation, atau national sport council, atau misalnya international federation. Sedangkan gue tuh anak bawang gitu loh. Sebenarnya ada insecure gue tinggi banget anjir. Because when I was coming to South Korea, I arrived in the hotel. People were asking me kayak, what's your job? Kayak, what's your position? Untungnya gue waktu di batch gue itu ada 2 orang kan, ada Ugrasena also. Dia baik tuh, udah nggak apa-apa. Kita bilang aja kita atlet. Emang benar gitu kan. Ya udah bilang aja atlet dua-duanya kan, kalau dia baseball, futsal, udah bilang aja atlet. Kelar semua masalah hidup. Iya sih. I see. Wow, dan iya, muda dan bagus sih, maksudnya kan emang memanfaatkan waktu lah ya. Ya akhirnya udah bingung mau ngapain, malah kebablasan kuliah. Iya. Tapi emang perbedaannya gini, kalau misalkan kita baru selesai lulus terus lanjut kuliah, itu masih fresh. Masih fresh karena gue ngeliat banyak banget satu teman sekelas gue, batchmates gue itu dia yang struggling a lot buat kembali ke masa-masa dia harus belajar. Karena emang beda banget, makanya mereka bilang lu beruntung lu langsung kuliah. Kalau kita kan kita kerja dulu terus kayak misalnya 5 tahun, 10 tahun udah kerja terus habis itu balik lagi ke kuliah, itu satu circumstance yang emang gak gampang kayak lu. Karena kan kita gak fresh juga kan buat belajar segala macam. Tapi untungnya mereka sangat support gue juga. Dan teman juga ya seru sih, saling berbagi, berkembang kayak gitu sih. Dan ini kan emang internasional ya kita ya. Jadi dari berbagai negara, berbagai benua, bareng-bareng. Dan pertanyaan gue nih, BTW lo di S2 nih kan lo lanjut bal-balan lagi kan? Lanjut bal-balan maksudnya main bola ya kan? Iya, bal-balan ya. Kenapa lo ini ngelanjutin? Karena sebenarnya bukan kenapa gue melanjutkan, karena gue tuh pasti dimanapun itu gue pengen main bola gitu loh. Dan ketika gini, gue di Korea kan ada musim salju dong. Winter. I know I'm not a national team. Gue bukan pemain nasional di timnas. Gue bukan pemain klub di luar negeri segala macam. But this is my opportunity to play football during winter. Jadi gue tuh pengen banget main bola itu ketika winter. Jadi pas gue datang tuh waktu itu summer akhir lah. Iya, summer akhir udah mau fall. Jadi gue tuh memotivasi diri gue buat latihan terus di sini, entah itu latihannya sama tim cowok ataupun tim cewek, gue latihan aja dulu biar gue bisa main bola pas lagi winter. Biar suasananya gimana sih winter? Iya, seru malah. Terus ada salju kan, bisa kepleset-pleset. Gue mikirnya di otak gue tuh gitu. Kan namanya dulu kan kayak main PS segala macam kan kayaknya seru tuh ngeliatnya. Ternyata emang beneran seru. Itu motivasi gue tuh itu. Terus ya ternyata ada liga mahasiswa kan di sini. Terus main di bawahnya KFA. Kan kalau liga mahasiswa kita kan di bawahnya 5 kan. Iya, liga mahasiswa. Iya, liga mahasiswanya. Pokoknya itu corporate lah. Kalau di sini di bawahnya Korean Football Association. Federasinya justru ya? Iya, federasinya. Kayak PSSI lah. Gitu. Di situ berarti ada liga ya, liga mahasiswa, dan lo bergabung di tim tersebut kan? Berarti ya bertanding dong? Tim SNU, iya. Tim SNU ya? Bertanding. Gimana tuh? Berarti lo ya main bola regular kan? Jadi emang kayak season ya? Iya. Ya kan? Ada season. Jadi seasonnya tuh barengan sama Liga Pro di sini. Mereka tuh pokoknya dari mulai spring until fall
Mereka ada season. Tapi pas winter udah nggak ada. I see. Oke. Iya. Sama aja kayak di yang lain kan pas udah winter kan paling mereka ada game tapi nggak banyak. Iya. Mereka banyak diselesainnya tuh sebelum winter kayak gitu. Oh, berarti nah itu gimana perasaan lo main di sini? Seru banget. Terus bisa showing kalau misalkan as an Indonesian kita juga punya skill gitu loh. Oke. Dan mereka juga lumayan kompetitif gitu. Dan maksudnya gini, gue pun juga showing kalau nih gue sebagai orang Indonesia dan gue pakai kerudung sendiri kan. Gue juga bisa ditakutin loh. Jadi mereka juga lumayan waspada juga kan sama gue segala macamnya. Jadi kayak so why not? Dan gue ngeliatnya lo mainnya apa ya? Menonjol juga gitu dibanding sama yang lain juga ya. Jadi lo ya mainnya bagus kayak gitu. Berpengaruh lah di tim lo ya kayak gitu-gitu. Berarti emang ya bisa menunjukkan skill kalau emang kita bisa sebenarnya ya. Bisa. Maksudnya gue mikir gini loh. Gue yang bukan national team aja bisa, gimana yang di national team? Iya sih, setuju sih. Pasti ada yang lebih bagus dari gue, cuma opportunity-nya aja kurang gitu. Oke, kalau SDM Indonesia, apalagi yang sepak bola perempuan, futsal perempuan ya itu diberdayakan dengan baik, itu bisa loh. Iya sih. Bisa. Orang gue aja di Korea aja termasuk yang ngejebolin kayak di satu season itu gol gue itu 12 sampai 13 gol. Banyak juga tuh. Banyak. Gue pernah ada satu game, gue menang pokoknya berapa kosong gitu. Gue ngegolin 6. Gak percaya kan lu? Bahasnya apa ya? Hat-trick, quadrick apa tuh? Hexatrick kayaknya. Iya. Wah, nunggul ya. Gila. Nah, satu pertandingan itu. Di situ kan, I mean, of course, mostly kan Korean kan, pelajar-pelajar di sini kan, mungkin yang undergrad juga gitu. Gimana lo adapt dengan mereka gitu? Pertama kali itu lumayan susah, karena orang Korea juga mereka pendiam. Dan mereka sebenarnya bahasa Inggris mereka tuh oke aja. Namanya anak sini, cuma mereka malu untuk ngomong, malu untuk salah segala macam. Padahal the most important when you're speaking in English, just speak. Daripada lu overthinking segala macam, lu nggak akan growing up gitu loh. Tapi lama-lama mereka tuh kayak berbaur juga sama gue segala macamnya, kayak berani buat ngomong sama gue. Kadang gue suka isengin kayak translate opso, tangguh gue mulai gitu kayak, wah nggak ada yang translate ini, gue nggak ngerti gitu kan. Terus mereka pada ketawa, terus mereka mencoba buat translatein ke gue kayak gitu. Seru, terus kayak dan mereka tuh karena kan banyak yang undergraduate juga kan, dan mereka tuh mau kalau misalkan ada yang diajarin segala macam. Sedangkan kayak misalkan basic gue juga ngerti ini kayak gimananya atau misalkan beberapa basic yang gue emang bisa berikan ke mereka tuh mau ngedengerin kayak gitu. Tipikalnya ya mendengarkan lah mereka juga. Jadi dari situ bonding gue mulai naik. Terus juga mereka tuh suka makan malam, dinner bareng, kayak barbekyuan, minum soju segala macam. Gue datang even tuh gue cuma makan telur rebus. Lo tau gak sih telur rebus yang, jadi telur rebusnya itu telur kukus. Iya. Mereka cuma gue bilang nggak apa-apa telur kukus aja yang telur ini gitu. Lu beneran po, lu nggak mau nasi, lu nggak mau ikan gini segala macam, nggak usah gitu. Gue datangnya kayak ke situ. Yang penting gue ada di situ, presence kayak keberadaan gue tuh di situ ada gitu. Jadi mereka ngerasa kayak oh iya, nih anak nih walaupun minority dia tetap pengen loh gitu sama kita gitu. Itu sih yang gue seneng. Wah mantap. Dan pelatih juga orang Korea juga kan sini kan? Orang yang sini juga kan? Pelatihnya orang Korea. Masih bisa inilah ya. Ya cooperate each other lah. Termasuk dalam kondisi kayak lo bertanding, komunikasi itu semua aman lah ya. Oke. Dan di situ apa ya? Secara challenge menurut lo ini enggak sih? Faktor language barrier kayak gitu itu berarti enggak sih, apa emang ya tinggal adaptasi aja, ntar juga kita bisa paham? Itu sebenarnya tergantung ya. Kalau gue kan karena gue ada kelas Korea segala macam, jadi ada beberapa kosakata yang gue bisa terima. Dan awal itu pas gue pertandingan mereka tuh ngomong semuanya bahasa Korea. Jadi gue kalau misalkan dibilang tuh 70% I understand them, tapi 30%-nya tuh gue kayak yang gue nggak begitu, jadi gue ngeraba. Cuma kan karena kalau taktik itu kan
mereka ngasih tahu gini. Jadi dari body language-nya juga ketahuan kan. Jadi gue terbiasa dengan hal itu. Akhirnya gue nyambung. Itu. Makanya gue kayak, oh ternyata mereka mau gue main di misalkan di sisi middle nih. Gue harus bantu build up, gue harus ngapain segala macam. Terus kalau gue di sisi wings, gue harus bantu mereka ngapain di kita kayak gitu. Wow. Dan di situ kan berarti berakhirnya kalau nggak salah bulan apa waktu itu ya? November ya? Bulan apa ya waktu itu? No. Desember. No, it was I think it was September. Oh, September ya. I think September. It was September or October, I forgot. Oh iya kan fall ya, masih fall ya. Iya. Pokoknya sebelum dingin banget itu. Kayaknya dia deh segitu. Dan menurut lo pengalaman ini nggak sih? Berarti nggak sih main bola di sini tuh? Iya, banget. Apa yang menurut lo kayak apa ya? Yang menurut lo sangat valuable? Di main sepak bola di sini? Iya. Gini, kalau gue dari sisi atlet, cara mereka latihan. Even itu cuma di university, mereka cara latihannya berbeda, disiplin waktu, dan teknik yang mereka priority juga, yang diprioritaskan juga berbeda. Beda banget, nggak kayak di Indonesia. Terus tapi kalau misalkan di luar itu, di luar sebagai atlet, gue ngeliat manajemen sistem mereka dari cara mereka mengerjakan kompetisi ini itu sebenarnya simple, tapi mereka sangat tertata. Itu. Dan gue juga waktu itu sempat jadi salah satu kru staffnya lah gitu buat kejuaraan di sini. Dan itu mereka benar-benar kalau dibilang pali-pali sistem banget. Jadi cepet. Nggak ada evaluasi tiap malam. Ada evaluasi tapi nggak langsung saat itu. Dan mereka tuh sangat gercep. Terus gue dikasih Excel. Itu pertama kali gue namanya ngebaca Excel itu tuh lumayan pusing. Tapi sebenarnya itu Excelnya jelas. Jadi semua job desk ada di sini, terus siapa aja, PIC-nya segala macam. Misalkan kayak gue harus ngapain aja di waktu jam berapa. Itu tuh semuanya tuh udah detail banget. Wow. Excel itu. Dan iya sih, maksudnya apa ya? Efektif juga nggak sih kalau kerja kan? Iya. Dan yang bikin itu undergraduate. Undergraduate sudah? Really? Iya. Oh. And you know what? Itu kita dapat sponsor KFA, Korean Football Association. Terus Coaster X, tahu nggak Coaster X? Coaster X itu tuh kosmetik terkenal. Pokoknya cewek-cewek di Indonesia pasti tahu juga Coaster X. Terus minuman energi, bukan Pocari, apa satu lagi tuh? Gatorade bukan? Iya Gatorade. Gatorade. Wow. Iya dapat sponsor Gatorade. Terus pokoknya ada beberapa yang emang banyak banget bagus. Coaster X juga ngasih lumayan banyak. Terus lab something pokoknya kosmetik juga. Bukan kosmetik, apa sih namanya dia tuh kayak skincare gitu. Skincare iya. Terus ada juga yang emang buat kulit. Jadi kalau misalkan for summer kayak gitu-gitu. Gila itu kayak gokil sih. Dan katanya ditayangin juga kan Iya, ditayangin juga. SBS terus ya? Iya masuk SBS juga. Terus ada di koran nih kayak what? Wah, keren banget sih. Dan krunya semuanya cewek. Full cewek, gak ada cowok. Wow. Gak ada cowok. Magoli juga ada di situ sebagai sponsor. Berarti emang gede-gede itu. Magoli, gede-gede sponsor. Dan gitu ya event SNU dari dulu cewek semua ya. Iya. Itu keren sih. Bener-bener memberdayakan perempuan. Ya cowok paling referee gitu. Tapi kan secara panitiaan full cewek ya. Iya full cewek itu. Berarti emang SNU Women Football-nya ya? Iya. Gue juga pas itu kayak amazed banget gitu. Anak-anak yang banyak yang lebih muda dari gue segala macam. Mereka ngebuat ini dengan passion mereka yang emang benar-benar jelas. Dan itu gue suka sistemnya. Terus ada juga beberapa event-event yang event itu event olahraga ataupun bukan. Mereka tuh sistemnya bagus, manajemennya bagus, disiplin tertata gitu. Even kalau ada kekurangan segala macam itu nggak kelihatan. Itu makanya. Wow. Yang harus
adaptasiin di Indonesia juga. Dan iya sih, secara culture juga ya. Iya. Secara culture, dan dia di satu sisi secara di luar sepak bola, secara kualitas SDM-nya juga bagus. Emang iya sih, kualitas SDM sangat menentukan sih, jadi emang penting banget buat dia upgrade kayak gitu-gitu. Even di bola loh. Berarti bola panjang juga ya cerita bola ya. Terus nyampe keterusan di sini lah. Iya. Dan gue beberapa ya suka keluar sih kayak di TikTok lah. Ini kan kayak temen gue nih kelihatannya. Dia kayak temen gue nih kayaknya. TikTok ya. Iya kayak gitu. Sampai ketemu di mana waktu itu gitu ya, di Hongdae kan. Ini mama yang di TikTok ya. Bisa begitu. Iya. Menarik. Karena gue iseng aja gitu pas gue lagi main segala macem, gue upload TikTok gitu kan. Orang kan jadi kan seneng gitu, apalagi orang Indonesia yang lihat, oh ternyata ada ya yang main di Korea segala macem. Gitu. Gue bukan untuk show off, tapi kayak untuk memperlihatkan bahwa kalau pendidikan itu juga penting, tapi di satu sisi ngambil passion juga penting gitu. Makanya kayak gue pengen memotivasi anak-anak juga di Indonesia, kan banyak yang lebih muda, punya banyak mimpi gitu. Dan bagus sih menurut gue justru kesempatan yang bagus ketika kita punya apapun skillnya ya, apapun passionnya, ketika kita abroad gitu kan, kita keluar mau pendidikan misalnya dan lain, itu kita punya chance, punya potensi, dan kita juga bisa di situ bisa menonjol, bisa berprestasi ya. Bener banget. Dan itu emang peluang yang mesti dimanfaatkan sih, dan lo bisa berhasil meng-approve itu kalau ya sebenarnya gue bisa gitu. Iya, kan? Bener, I do agree with you. Karena banyak orang di Indonesia itu yang self esteemnya itu kurang. Jadi mereka cuma nggak percaya diri aja. Nah sekarang siapa yang paling bagus di Indonesia? Oke, Zahra Musdalifah gitu. Di Jepang kan baru dia. Gue main di Korea. Oh iya. Iya, maksudnya banyak loh orang-orang yang sebenarnya bagus, tapi opportunity-nya nggak ada. Gitu. Kalau dibilang, gue main di Liga Mahasiswa Korea segala macam biasa. Tapi gue juga kok main di salah satu ada klub Korea. Ya sebenarnya klub-klub biasa aja. Cuma dia banyak diisi sama ini apa sih namanya pemain Liga Pro-nya. Jadi kita cuma have fun, terus main bareng segala macam. Dan gue tahu teknik-teknik mereka of course beda banget. Dan yang gue bilang klub tim gue yang perempuan itu sering ngadu sama anak-anak cowok, sama orang-orang cowok. Makanya kayak dari tekniknya pun juga kita beda sih. Maksudnya Indonesia sama Korea tuh beda. Walaupun sebenarnya Korea itu kalau dibilang nggak lebih bagus daripada Jepang ya. Cuma tetap aja gitu loh, kita bisa learning dari mereka juga. Iya. Gitu. Dan apalagi sini kan ada liga juga ya buat cewek ya? Iya ada. Ya kan? Gitu. Kalau di Indo, setahu gue nggak ada ya? Bener nggak sih? Kalau yang sepak bolanya belum ada lagi. Belum ada kan? Iya, bener. Sangat sayang kan sih? Nggak tahu. Oke, itu soal bola tuh. Jadi ya dia, emang gue ngeliat langsung sih waktu itu ya, kayak puspol latihan kayak gitu-gitu. Emang pada latihannya juga, jadi kuliah, abis kuliah sorenya ya, sore sampai malam kan latihannya. Iya. Berapa nyampe jam 10 ya? Yang mana nih? Yang di sini? Iya. Sampai jam 8, tapi kadang suka lanjut. Iya. Lanjut terus sampai jam 10. Gokil, emang kebiasaannya jadi turun-menurun sampai S2 gitu kan. Nah,